Who killed John F. Kennedy? Carrying the Kennedys and Texas Governor John Connally and his wife. When did its Cubans see that his reluctance to invade and liberate their homeland? Oke, halo brothers and sisters, it's me Brown and welcome back. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang something yang agak berat, cuman ini seru banget. Para pencinta teori konspirasi bakal menyukai banget video ini. Await the arrival of President and Mrs. John Fitzgerald Kennedy. There's Mrs. Kennedy, and the crowd yells. Pembunuhan JFK atau John F. Kennedy. Jadi saking misteriusnya pembunuhan John F. Kennedy atau Presiden ke-35 USA ini, banyak muncul teori konspirasi hingga teori konspirasi yang paling gila muncul di dalam pembunuhan ini. Nanti kita akan bahas tentang kronologis dan juga teori-teori konspirasi yang muncul so far selama pembunuhan si JFK ini. Oke. Jadi Presiden John F. Kennedy ini adalah Presiden ke-35 USA. Itu dibunuh pada tahun 1963 ketika melakukan iring-iringan kampanye politik di salah satu kota di Dallas, Texas. Jadi presiden ini dibunuh, ditembak melalui kepalanya si JFK or John F. Kennedy ini tepat jam 12 siang. Dan bersama sang istri. Juga di sana ada Gubernur Texas John Connally. Oke, jadi itu kurang lebih. Nanti kita akan bahas tentang kronologi pembunuhan. Jadi John F. Kennedy ini dibunuh, ataupun sejarah USA ini adalah presiden keempat yang dibunuh dalam masa tugasnya, dalam kampanyenya. Jadi si JFK ini beserta wakil presidennya si Lyndon Johnson itu melakukan iring-iringan kampanye untuk tahun depan. Di kampanye artinya si JFK ini akan mencalonkan kembali untuk jadi seorang presiden di pemilu 1964. Oke. Jadi ada satu pembunuh tunggal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam the assassination of JFK ini, Lee Harvey Oswald. Lee Harvey Oswald ini adalah salah satu ex-marinir di USA yang berumur 24 tahun. Pada tanggal 23 November 1963 ini si Lee Harvey Oswald ini akan menjalankan persidangan atas tuduhannya membunuh si JFK. Cuman yang anehnya lagi, ketika tersangka ini akan menjalani masa persidangan dan dia ditembak mati oleh seorang pemilik klub, Jack Ruby namanya. Jadi ketika dia akan memberikan keterangan, ini tersangka satu-satunya saat itu sudah ditembak mati oleh si Jack Ruby ini. Jack Ruby ini adalah salah satu orang yang memiliki nightclub di sana. Coba kalian pikir, gimana ceritanya ketika dia si Lee Harvey Oswald ini akan menjalankan on the way nih ceritanya ke persidangan, dia bisa ditembak mati. Berarti itu penjagaan dari pihak militer nggak ketat dong ya. Dan yang lebih anehnya lagi, kalian tahu 4 tahun setelah divonis penjara, Jack Ruby ini meninggal karena kanker. Jadi gimana ceritanya? Nggak ada keterangan, pembunuh tunggalnya mati dan yang ngebunuh ini kanker juga. Jadi nggak ada keterangan yang nyata. Jadi that's why pembunuhan ini adalah pembunuhan yang paling misterius sepanjang masa. Jadi bedakan ya, pembunuhan JFK dan pembunuh. Kalau pembunuh yang paling sadis itu ada namanya Jack the Ripper. Itu nanti kita akan bahas di next video. Oke, so sekarang kita masuk ke kronologis. The first reports say that President Kennedy has been seriously wounded by this shooting. So, jadi kronologinya bermula dari jam 0.30 pagi ketika si Lee Harvey Oswald ini pengen on the way gitu kan ke tempat kerjanya. Jadi si Lee ini bekerja di salah satu perpustakaan buku yang ada di USA saat itu. Jadi pagi itu ada yang aneh. Lee Harvey Oswald ini membawa bingkisan panjang yang dikira adalah senapan. Cuman temannya nanya si Lee ini, kenapa kamu membawa senapan? Karena itu pengakuannya adalah tirai. Yang kedua ini adalah teka-teki, di mana teka-teki pembunuhan ini bakal mulai muncul di otak kalian. Oke, jam 11.30 pesawat Air Force One itu tiba mendarat di kota Dallas, Texas. Jadi pesawat yang pertama itu membawa sang presiden JFK or John F. Kennedy dan istrinya Jacqueline Kennedy tiba di sana. Cuman yang anehnya lagi, kenapa si Wapres Presiden Lyndon Johnson ini mendarat dengan pesawat yang berbeda? Oke, itu yang pertama. Next,
tumben banget si JFK ini berpidato politik mengajak istrinya ibu negara. Padahal sebelumnya si JFK kalau berpidato politik itu nggak pernah mengajak istrinya si Jacqueline Kennedy. Cuman di hari itu istrinya ikut. Jadi jam 11.45 tahun 1963, Presiden JFK bersama Gubernur Texas saat itu dijabat oleh John Connally melakukan iring-iringan kampanye politik. Jadi si JFK ini memakai mobil Ford yang terbuka. Akan tetapi berbeda dengan si Lyndon Johnson, wapresnya, dia menggunakan mobil limosin berbeda. Nah, ini kok bisa? Kenapa kampanye presiden saat itu menggunakan mobil bak terbuka dan nggak diprotek oleh mobil militer ataupun mobil yang bulletproof anti peluru waktu itu? Oke, di sana mulai kecurigaan muncul. Jam 12.30 itu terdengar suara tembakan dari gedung lantai 6 dekat kota Texas di Dallas itu. Jadi jam 12.30 itu ada suara tembakan, 3 kali tembakan, and then habis itu Presiden JFK tertembak 2 peluru di kepalanya. Dan juga Gubernur Texas juga tertembak 1 peluru tepat di kepalanya. Dan seketika iring-iringan kampanye politik ini, Presiden itu dibawa ke rumah sakit Parkland di USA di Texas waktu itu. Jadi setelah kejadian itu jam 13.00 tepat, Presiden JFK dinyatakan meninggal dunia dan dicatat sebagai presiden keempat di USA yang meninggal dalam keadaan sedang menjalankan tugas. Jam 13.15 itu senjata milik si Lee Harvey Oswald ini ditemukan di salah satu gedung lantai 6 oleh petugas kepolisian. Dan nggak lama kemudian, jam 14.15 itu Lee Harvey Oswald ditangkap oleh kepolisian. Dan saat itu Lyndon Johnson yang on the way pulang menggunakan pesawat lainnya itu auto naik tahta menjadi presiden dan disumpah di dalam pesawat. Jadi itu kronologinya. Sebelum kita masuk ke teori konspirasi yang even teori ini gila banget, dan teori konspirasi ini adalah teori yang paling populer. Karena misteriusnya pembunuhan JFK ini sampai sekarang, jadi banyak yang menyimpulkan ada teori konspirasi di balik pembunuhan presiden ke-32 USA ini. Jadi yang pertama itu ada teori konspirasi di Umbrella Man. Who killed John F. Kennedy? Jadi saat pembunuhan itu langit cerah banget nih guys, cerah banget, nggak ada hujan. Cuman ada satu yang aneh, di dekat pembunuhan itu ada seorang yang memakai jas hitam lengkap dan juga memakai sebuah umbrella. Jadi ada yang berspekulasi kalau JFK ini dibunuh oleh di Umbrella Man ini saat itu. Jadi tuduhannya Umbrella Man ini adalah orang yang memegang senjata semacam spy gitu kan ya. Cuman senjatanya itu dibaluti dengan umbrella. Jadi senjatanya ini bisa berubah fungsi menjadi umbrella. Ketika beredar teori konspirasi itu, tapi ada seorang yang mengaku bahwa ia adalah orang yang memakai umbrella itu. Jadi orang ini mengaku bahwa itu adalah bentuk protes kepada ayahnya si John F. Kennedy karena soft policy atau kebijakan lunak yang diberikan oleh beliau. Well, apakah kalian percaya dengan teori itu? Komen bawah. Next. Who killed John F. Kennedy? Yang kedua ini ada teori The Babus-Kaledi namanya. Jadi so far yang saya baca, kalau nggak salah sih Babus-Kaledi itu dalam bahasa Russian gitu kan, Rusia artinya nenek-nenek tua. Dalam iring-iringan kampanye politik sang presiden sebelum presiden meninggal itu, di dalam foto ataupun dokumenter itu ada satu orang nenek-nenek yang memakai jas dan tertutup itu berada dekat di luar iringan itu. Jadi ketika ada suara tembakan 1, 2, 3, nenek ini nggak kabur. Jadi dia stay di sana. Cuman setelah diselidiki, nenek ini membawa sebuah teropong gitu kan, dia melihat ke arah kemana iring-iringnya si JFK ini, dan dia diduga membawa kamera yang berisikan senjata. Itu teori yang kedua. Namun sampai saat ini nenek ini ataupun orang ini belum pernah ditemukan. Oke, do you believe with the theory? Komen bawah. Next. Who killed John F. Kennedy? Yang ketiga ini ada Uni Soviet. Jadi semua tahu kalau USA ini adalah saingan dari negara Uni Soviet atau yang sekarang kita lebih kenal dengan Rusia. Ada teori konspirasi keluar, saking misteriusnya pembunuhan ini, Uni Soviet adalah darang dari semua ini. Teori ini muncul ketika setelah diselidiki, ternyata Lee Harvey Oswald ini ataupun pembunuh tunggal, istrinya itu adalah orang dari Rusia. Meskipun dia ex-mariner dari USA, dia sudah 2 kali pernah ke Uni Soviet ataupun Rusia sekarang. Jadi
Apa kalian percaya dengan teori ini? What do you think? Komen di bawah. Next. Who killed John F. Kennedy? Number 4 ini ada teori konspirasi yang mengatakan kalau si JFK ini dibunuh oleh ex-husband dari Marilyn Monroe. Jadi Marilyn Monroe ini adalah seorang aktris, aktor yang sangat fenomenal, cantik saat itu. Jadi waktu itu dikabarkan John F. Kennedy ini sempat berselingkuh dengan Marilyn Monroe saat itu. Ex-husbandnya si Marilyn Monroe ini, Joe DiMaggio, rumornya sangat masih mencintai si Marilyn Monroe. Ketika mereka sudah resmi bercerai, dan ketika rumor si JFK ini berselingkuh dengan Marilyn Monroe, dikabarkan masih sangat mencintai Marilyn Monroe. Penganut teori konspirasi ini mempercayai bahwa Joe DiMaggio ini menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh si John F. Kennedy karena saking sakit hatinya saat itu. Well, kalian percaya dengan teori ini? Komen di bawah. Next. Who killed John F. Kennedy? Oke, number 5. Jadi teori konspirasi yang number 5 ini ada namanya mafia. Penganut teori konspirasi ini ataupun yang menduga teori konspirasi ini mempercayai bahwa yang membunuh si JFK ini adalah mafia yang ada di USA saat itu. Jadi kok bisa ya? Jadi begini. Penganut teori konspirasi ini menyangkal bahwa adiknya si John F. Kennedy ini salah satu adiknya namanya si Robert Kennedy ini menjabat sebagai jaksa agung saat itu. Jadi si Robert Kennedy ini diklaim ingin membasmi semua mafia yang ada di saat itu. Jadi ya bisa kita tebak deh, para mafia ini mulai nggak menyukai dengan tindakan si Robert Kennedy ini. Jadi salah satu langkah untuk mematikan pergerakan dari si jaksa agung ini adalah membunuh sang presiden. Si Jack Ruby ini yang membunuh tersangka utama adalah pemilik klub, dan pemilik klub ini mempunyai hubungan yang baik dengan para mafia. Do you believe with this story? Komen bawah. Next. Who killed John F. Kennedy? Yang keenam ini ada teori konspirasi yang menyebutkan Lyndon Johnson atau wakil presiden si JFK ini adalah dalam pelaku dari the assassination of John F. Kennedy. Kenapa bisa begitu? Jadi begini, penganut teori konspirasi ini, jadi siapa yang bakal diuntungkan kalau misalnya si JFK itu meninggal? Ya otomatis pasti wakil presiden Lyndon Johnson. Jadi apakah kalian percaya dengan teori konspirasi ini? Komen di bawah. Next. Who killed John F. Kennedy? Number 7 ini ada yang menyebutkan kalau CIA atau CIA, Central Intelligence Agency, ini adalah pembunuh dari si JFK ini. Jadi CIA ini adalah hantu tingkat berat bagi orang di USA saat itu. Karena CIA ini so far itu membunuh pejabat politik saat itu. Jadi ada yang teori konspirasi yang mengatakan kalau si John F. Kennedy ini dibunuh oleh CIA, maksud saya. Jadi ada teori konspirasi yang mengatakan kalau John F. Kennedy ini dibunuh oleh CIA. Harvey Oswald ini adalah anggota dari CIA tentunya karena dia ex-marinir. Ketika CIA udah menjalankan tugasnya dengan baik, jadi berkas Lee Harvey Oswald ini dibakar. Dan triknya si CIA ini adalah menuduh, mengkambing hitamkan si Lee Harvey Oswald. Who killed John F. Kennedy? Number 8 ini adalah teori konspirasi tergila, tercrazy. Ada namanya teori konspirasi kutukan. Teori konspirasi ini adalah kutukan dari pembunuhan presiden 100 tahun sebelum si JFK. Jadi ada kemiripan dengan pembunuhan Abraham Lincoln dan juga John F. Kennedy ini. Jadi stop. Teori gila ini seperti apa? Nanti kita akan bahas di next video. Jadi emang teori ini bener-bener paralel banget. Mulai dari sekretarisnya Abraham Lincoln, mulai dari sekretarisnya John F. Kennedy, sampai tahun pembunuh, dan membuat satu konspirasi teka-teki yang menarik buat dibahas. Well, itu akan saya bahas di next video. Terima kasih sudah menonton video ini. Terakhir, nama saya Bron, dan see you next video. Who killed John F. Kennedy?